Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Kami sekarang sedang berada di Studio 2 Radio Rasil yang beralamat di Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggi, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan juga ada Ustaz Isa Al-Kaf yang nanti akan memberikan pengantarnya. Di sini juga ada Atep Setiabudi, ada juga Faris Al-Floresi, semua membantu dalam bidang teknik kamera ya. Kita akan mengambil tema hari ini taat pada penguasa. Apakah ini harga mati seperti yang pernah diterangkan dalam sebuah hadis? Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Dan sebagai pengantar nanti Ustaz Isa akan memberi pengantarnya. Kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan, diterangkan oleh guru-guru kita dengan tema pagi ini yaitu taat pada penguasa. Apakah harga mati seperti yang pernah diterangkan dalam sebuah hadis? Dan sebagai pengantar Ustaz Isa akan menyampaikannya. Kepada Ustaz Isa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzah, Ustaz Husein, Om Krisna dan juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu bahasan yang saya rasa perlu dibahas secara ilmiah dan dikaji secara Quran, karena hadis ini kerap kali dibawakan seiring pergantian pemimpin atau saat ada pergejolakan di negeri ini atau ada gelombang perjuangan, gelombang protes kepada penguasa. Hadis ini kerap kali dibawakan oleh para pendai, tapi jawaban-jawaban dari hadis ini, jawaban-jawaban dari pendai yang membawakan hadis ini kadang-kadang dibalasnya juga dengan sentimen. Oleh karena itu alangkah baiknya kita membahas hadis ini dengan ilmiah, bagaimana tolak ukurnya dengan Al-Quran, tentang bagaimana sejauh mana kita harus adakah batas kita untuk taat atau tunduk kepada penguasa, seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadisnya 1847. Nanti bagi khonakot yang mengerti bisa dicek di Maktabah Syamilah. Hadisnya berbunyi, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Qala tasma'u wa tuti'u li amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Artinya, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam amal. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Pak perawinya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Nah, barangkali Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah bisa menjelaskan apakah benar matan dari hadis ini kita benar-benar harus taat kepada penguasa secara
dalam tanda kutip membabi buta begitu. Walaupun dia salah, walaupun kita dizolimi, bukankah Islam menghendaki seseorang itu menjaga haknya sebaik mungkin, sekuat tenaga? Bukankah kita harus menjaga apa-apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kita? Bukankah kita harusnya punya kepedulian terhadap sesama, apalagi yang kaitannya berdampak kepada diri kita dan kepada keluarga kita? Ustaz, silakan. Jazakumullah khairan jazaa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Wa na'udzu bika ya rabbana an naqula fid din bighairi ilmin. Allahumma saddid alsinatana Amin. wa akhlis niyatina wa waffiqna wahdina ya rabbana ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pula Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Ustaz Muhammad Krisna, Ustaz Hafidh, itu pula Ustaz Atib kita dan seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh anak bangsa. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kita pada pagi hari ini amat penting karena menyangkut urusan yang kembali maslahat dan madaratnya kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada seluruh anak bangsa. Bukan hanya kembali kepada individu, ya, tapi kembali kepada umat. Yaitu pertanyaan, apakah kita wajib untuk mentaati para pemimpin dan para penguasa secara membabi buta? Kita wajib mentaati mereka pada saat mereka benar, berlaku adil, dan wajib juga mentaati mereka pada saat mereka melakukan kezaliman dan perbuatan yang tidak benar. Mereka-mereka yang meyakini kewajiban ketaatan kepada para pemimpin secara membabi buta ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Akan datang nanti setelah aku, Rasulullah SAW katakan, pemimpin-pemimpin yang tidak lagi mengikuti hadi. Dengan sendirinya hadi Rasul SAW, apa yang beliau sampaikan dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah sama sekali melakukan sesuatu dengan melangkahi Allah Subhanahu wa taala, melangkahi kitab sucinya. Beliau seorang rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya. Jadi mereka tidak lagi mengikuti hadi, petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak lagi mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin.
Dan akan tampil nanti di tengah-tengah mereka orang-orang yang jiwa mereka, hati mereka bagikan hati-hati syaitan. Fi juthmani ins, tapi dengan tubuh manusia. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah. Rawinya bertanya, bagaimana kami berbuat wahai Rasulullah berhadapan dengan kondisi situasi seperti ini? Jawabannya, in adrakta dzalika in adrakta dzalik. In adrakta, kalau kamu menjumpai ya, kondisi keadaan tersebut, tasma'u wa tuti lil amir. Kamu wajib mentaati ya, al-amir dan mendengarkan perintah-perintahnya serta mentaatinya. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggung kamu dicambuk, dipukul dan harta kamu dirampas. Fasma' wa ati', dengar dan patuhlah. Berarti hadis ini memerintahkan kita untuk mengikuti, mematuhi pemimpin yang memerintahkan kita berbuat kezaliman. Dan pemimpin-pemimpin ini digambarkan oleh Rasul, jiwa mereka jiwa syaitan. Walaupun mereka bertubuh manusia, tapi jiwa mereka jiwa syaitan. Yang mengherankan, kok Rasulullah tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan mematuhi mereka. Bahkan sampai pada keadaan di mana walaupun punggung kamu dicambuk, dipukul, dan harta kamu dirampas. Artinya secara tidak langsung Rasulullah memerintahkan kita untuk menerima ketidakadilan. Nah, di saat umat diperintahkan untuk melakukan hal ini, maka dengan sendirinya kezaliman, ketidakadilan akan terus mewarnai kehidupan umat dan tidak akan pernah terjadi perubahan. Lalu bagaimana kira-kira kita menyikapi hadis ini dan bagaimana keterangan Al-Quran? Apakah sejalan? Apakah justru berlawanan dengan apa yang dimuat dalam hadis ini? Pada ayat 39 dari surah Asy-Syura, ya, Allah menggambarkan hamba-hamba yang beriman, ya, yang betul-betul mendapatkan keridhaan dan restu dari Allah, yang memiliki kedudukan istimewa. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Kalau mereka mengalami apa? Mengalami aniaya. Bukan mereka berdiam. Apabila mereka dianiaya, mereka bekerja sama untuk menolak apa? Menolak kezaliman tersebut, bukan mendiamkan. Karena mendiamkan kezaliman akan membuat kezaliman tersebut dengan cepat menjamur dan merajalela. Hingga membuat akhirnya apa? Membuat umat betul-betul mengalami keadaan yang amat tragis dan mengerikan. Oleh karena itu, di antara tujuan perang dalam Islam, sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran pada suratul Nisa, Allah terangkan tujuan dari perang adalah menolak kezaliman. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Di sini Allah terangkan salah satu tujuan perang bukan mengganggu orang-orang yang hidup damai baik bersama kita, tapi kita diperintahkan Allah untuk membela orang-orang yang teraniaya. Allah bertanya, mengapa kalian tidak berperang? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, di jalan Allah. Allah sebutkan di jalan Allah agar kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Bukan demi hawa nafsu kita, kepentingan-kepentingan dunia, tapi berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan kebenaran. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, demi membela kaum tertindas dari pria, wanita maupun anak-anak. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Itu mereka-mereka yang memohon, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya penguasa yang berbuat aniaya pada kami.
waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dan kirimkan untuk kami ya Allah pelindung dan penolong yang menolong kami. Jeritan mereka disambut oleh Allah agar memerintahkan orang yang beriman untuk berperang demi membela mereka kaum tertindas. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang tertindas orang di luar Islam? Katakan umat Nasrani atau katakan orang-orang yang yang beragama lain. Mereka tertindas, teraniaya, mereka memohon pertolongan, kita wajib untuk menolong mereka. Karena Islam dan keadilan itu merupakan apa? Merupakan dua muka untuk satu mata uang. Islam memerintahkan kita berlaku adil terhadap siapapun. Kalau seandainya kita dibiarkan untuk menerima kezaliman, bahkan mentaati merestuinya, maka dengan sendirinya Islam bukan lagi agama rahmatan lil alamin. Islam bukan lagi sebagai sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya petunjuk. Juga umatnya bukan lagi sebagai sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Yang ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar di antaranya menolak kezaliman. Ini tegas pada ayat 39 surat Asy-Syura ini, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, dan mereka-mereka yang teraniaya, yang dizalimi, di saat menghadapi keadaan tersebut mereka bangkit bersama-sama untuk menolak kezaliman. Itu yang diajarkan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Hud ayat 113. Ini dengan tegas Allah mengatakan apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian rukun, condong dengan orang-orang yang zalim. Kalau kalian dekat dengan mereka, condong kepada mereka, apalagi mentaati mereka. Apalagi mentaati mereka, fatamassakumun nar. Kalian akan terkena azab api neraka. Walaupun tidak ikut melakukan perbuatan mereka, kalian akan kena akibatnya. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun. Dan kalian tidak akan menjumpai penolong yang akan menolong kalian bila kalian lakukan hal ini. Padahal mereka tidak berbuat zalim. Cuma apa? Akrab, bergaul ya, bersama orang yang zalim. Akhirnya walaupun mereka tidak berbuat, mereka akan terkena azab Allah. Baik di dunia maupun di hari akhir. Dan kalian tidak akan menjumpai seorang pun yang menolong kalian. Dan tidak tertolong. Keadaan kalian dalam keadaan tidak tertolong sama sekali. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, yang membunuh onta kaum Tsamud, ya, yang merupakan mukjizat yang Allah berikan sesuai permintaan mereka, onta yang lahir dari batu, seorang. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Tsamud? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allah ratakan mereka dengan azabnya. Allah hancurkan, binasakan mereka seluruhnya. Karena walaupun yang berbuat satu, yang lain semuanya memberikan dukungan. Yang berbuat cuma satu orang. Tapi azab Allah Subhanahu wa taala ya, membinasakan mereka. Karena mereka ridha dengan perbuatan yang dilakukan oleh apa? Oleh Ashqa Tsamud, orang yang paling celaka tersebut. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan apa? Saya sebutkan Imam Ali, langsung mereka mengatakan, ini adalah apa? Imam Syiah. Jadi bukan melihat apa yang diucapkan sesuai dengan ayat Allah, tapi demikianlah mereka-mereka ya, yang selalu menjadi kaki tangan syaitan, menyebarkan fitnah, pertentangan, perpecahan, bukan mengajak manusia kembali ke dalam Islam, tapi mengajak orang bergolong-golongan, dan membusukkan orang-orang yang mereka anggap menjadi ancaman buat mereka. Imam Ali mengatakan, seandainya satu orang di Masyrik berbuat aniaya, orang yang terdapat di Maghrib riba dengan perbuatannya, Allah akan kumpulkan bersama mereka. Alhamdulillah. Jadi kalau seorang katakan di Amerika berbuat aniaya kekejaman, lalu kita di Indonesia setuju dengan perbuatan mereka, Allah akan kumpulkan kita bersama mereka. Allah tidak akan satukan orang dengan nasabnya, sukunya, bangsanya, tapi dengan apa? Dengan kepribadiannya. Dengan kepribadiannya.
ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali kepada Allah, sebelum beliau meninggal, beliau mengumpulkan para sahabat. Siapapun di antara kalian yang pernah merasa dianiaya oleh kami, silahkan datang kepada kami untuk meminta haknya. Rasulullah kapan pernah berbuat aniaya kepada sahabatnya? Tapi dia memberikan contoh pada kita agar seorang pemimpin jangan merasa seolah-olah dirinya bebas dari tanggung jawab karena dia seorang pemimpin. Ini Rasulullah, seorang yang maksum. Siapa yang ingin mengambil haknya silahkan datang ke hadapan saya. Tampil Ukasyah. Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami sedang berbaris, ya, kamu menggunakan tongkat kamu memukul perut saya. Padahal cuma menggunakan apa? Isyarat. Rasulullah kata, silahkan kamu datang ke hadapan saya, Ukasyah. Ukasyah mengatakan pada saat itu perut saya dalam keadaan terbuka. Rasulullah buka perutnya. Setelah itu Ukasyah langsung memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah para raja-raja dan ulama raja-raja. Munculnya hadis semacam ini sebetulnya merupakan rekayasa dari para raja-raja supaya dapat membungkam mulut rakyatnya dan menolak penentangan mereka. Maka muncullah ulama raja-raja yang membuat hadis-hadis semacam ini. Mungkin orang mengatakan bahwa Ustaz Husain menolak hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebetulnya tanpa tambahan wa in buriba dhahru wa ukhidha malu diriwayatkan pada Bukhari dan Muslim. Tapi tambahan di belakang itu merupakan tambahan yang ditambahkan oleh seorang kadzab mudallis. Itu Abu Salam al-Mamturi. Diriwayatkan dari Abu Salam al-Mamturi, dia meriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Uniknya, Hudzaifah ibnul Yaman meninggal setelah wafatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu beberapa malam. Sedangkan Abu Salam tidak pernah ketemu sama Hudzaifah bin Yaman. Jadi orang tidak ketemu sama Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan dari Hudzaifah tanpa perantara. Ini namanya tadlis. Namanya tadlis. Tapi karena hadis ini sejalan dengan kepentingan raja-raja, maka ulama raja-raja mereka apa? Tetap menguatkan hadis ini. Alasannya bahwa hadis ini terdapat mutabaah. Artinya apa? Ada riwayat yang lain yang mendukung riwayat ini. Tapi para ulama mengatakan, termasuk Darqutni, membaifkan hadis ini. Kalau saya bukan hanya membaifkan, hadis ini hadis palsu. Hadis palsu. Arti tambahan-tambahan tadi yang mewajibkan kita taat, ya, walaupun dipukul punggung kita, demikian pula dirampas harta kita, tidak sejalan dengan petunjuk Allah, sunnah Rasulnya. Apalagi Rasulullah gambarkan jiwa mereka jiwa syaitan. Masa syaitan diikutin? Masa syaitan? Dan yang paling banyak menggembar-gemborkan hadis ini adalah ulama-ulama yang dibesarkan oleh Al-Su'ud. Selalu berupaya untuk apa? Membuat rakyat tidak berani untuk berkotek. Tidak berani untuk menolak kezaliman. Wajib untuk taat kepada mereka secara membuta. Walaupun mereka memukul tubuh kita dan merampas harta kita. Alasannya untuk menjaga stabilitas. Yang digembar-gemborkan ulama-ulama Al-Saud. Dan kita tahu sejarah berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Berdirinya bekerja sama dengan keluarga Al-Syekh. Keluarga Al-Syekh mengambil alih urusan agama, Al-Saud mengambil alih urusan pemerintahan, dan agama di mata mereka hanya ritual. Karena di luar ibadah ritual, mereka mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Oleh karena itu mereka tidak berbicara mengenai keadilan. Dan ayat-ayat Allah yang menjelaskan keharusan untuk menghukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah bacakan. Padahal Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humudz zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Kalau untuk Indonesia bukan mengaku sebagai negara Islam, tapi kalau Saudi Arabia bid'ah-bid'ah kecil mereka besar-besarkan untuk menarik perhatian umat agar tidak menoleh pada ayat-ayat tadi. Jadi betul-betul ulama-ulama Al-Saud ini bersama Al-Saud telah merusak kemurnian kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Indonesia banyak kaki tangan mereka. Juga
ulama-ulama atau habib-habib bahkan yang merelakan diri mereka untuk menjadi kaki tangan penguasa karena mendapatkan apa? Kepingan-kepingan dunia yang tidak berarti. Kita bukan menganjurkan orang untuk melakukan pemberontakan, menolak kezaliman. Rakyat dapat keluar untuk menolak kezaliman, membela keadilan dan kebenaran. Tapi mereka yang merelakan diri mereka untuk menjadi untuk menjadi trompet-trompet kezaliman, tidak malu-malu untuk meriwayatkan hadis ini. Padahal hadis ini dengan tambahan tadi diriwayatkan oleh satu orang, yaitu Abu Salam Al-Mamturi. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman. Dari Hudzaifah bin Yaman. Bayangkan coba, satu riwayat dalam persoalan yang amat penting dijadikan sebagai rujukan dan pegangan. Padahal ayat Quran dengan tegas mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama bagaimana agama yang dirusak melalui riwayat. Orang bukan merujuk kepada kitab Allah sebagai acuan utama, tapi justru menggiring kitab Allah menuju riwayat disesuaikan dengan kepentingan orang-orang yang meminta dan berkuasa. Saya termasuk orang yang tidak suka menggunakan cara kekerasan, melakukan tindakan teror, bahkan berkata kotor pun saya menolak dalam masalah ini. Tetapi menolak kezaliman itu menjadi kewajiban seluruh bangsa. Pemimpin di atas bukan pemilik bangsa negeri kita ini. Mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu mereka harus melindungi hak rakyat, menentang kezaliman, dan hukum harus memiliki kepastian. Menghukum orang yang salah siapapun juga. Tapi yang terjadi orang-orang yang berbuat kesalahan di pihak mereka biarkan. Sedangkan orang-orang yang berbuat kebenaran di luar mereka tolak. Kalau mengancam kepentingan mereka. Ini wajib betul-betul untuk dijelaskan oleh para ulama agar agama Allah dan Rasul SAW tidak tampil dalam keadaan yang menjijikkan. Orang menganggap ternyata Rasulullah SAW dengan hadisnya sama dengan dengan tokoh-tokoh gereja sebelum Renaissance, sebelum abad 18, ketika ulama-ulama gereja, tokoh-tokoh gereja selalu membenarkan perbuatan raja-raja. Dan raja melindungi kepentingan melindungi kepentingan gereja pada saat itu sampai terjadi revolusi Prancis pada abad 18 yang membangkitkan rakyat untuk menolak kezaliman dengan nama agama. Kita ingin agama ini meluruskan hidup kita. Agama yang membuat jiwa-jiwa manusia penuh rahmat, kebenaran dan keadilan. Bukan agama yang ditunggangi oleh siapapun juga. Kita menolak orang-orang yang ingin menunggangi agama demi kepentingan kelompok, golongan, sekte, apalagi menumpahkan darah, memecah belah umat. Ini tidak benar sama sekali. Oleh karena itu sebelum rakyat, sebelum awam, ulama-ulama wajib menjadi contoh tidak menggunakan agama untuk melakukan penindasan atau menyebarkan kebohongan terhadap rakyat untuk kepentingan-kepentingan mereka. Jadi hadis ini kalau kita perhatikan sama-sama, hadis yang seharusnya dihapuskan, dihilangkan sama sekali, digantikan dengan hadis-hadis yang betul-betul sejalan dengan kitab Allah. Suatu Rasul ditanya, apa afdalul jihad ya Rasulullah? Jawaban Rasul, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim. Ini penolakan terhadap kezaliman. Tapi kalau kita mengiyakan, mentaati pemimpin-pemimpin yang jiwa mereka jiwa-jiwa syaitan, walaupun mereka bertubuh manusia, ini sama aja kita merestui kezaliman. Kita menyaksikan bagaimana kezaliman merajalela. Kita diwajibkan untuk taat secara membabi buta, apalagi diawali dengan ulama yang menyebarkan hadis-hadis semacam ini. Saya menyaksikan tayangan YouTube yang berasal dari seorang yang bernama Husain Ba'agir. Saya sebutkan namanya karena sudah populer. Dan dia dikenal sebagai seorang habib. Dia mengatakan kalian wajib untuk taat dan patuh kepada pemimpin walaupun punggung kamu dicambuk dan harta kamu dirampas. Kalau tidak, berarti kamu keluar dari Islam. Orang dikeluarkan dari Islam disebabkan hadis palsu semacam ini. Kan luar biasa.
Ini orang yang sama sekali tidak berilmu. Dan kata Habib itu bukan berarti apa? Gelar agama, bukan. Kata Habib bukan gelar agama. Bukan berarti kalau seorang Habib itu berilmu, tidak. Kata Habib sebetulnya Al-Habib, ya, atau Ya Habib, asalnya Ya Habibi. Al-Habib juga alif lam sebagai pengganti ya mutakallim, asalnya Habibi. Bukan Habibullah. Habibullah itu yang sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka yang dipanggil Habib ada dua, ada Habibullah, ada Habibus Syaitan. Kalau Habibullah itu mereka-mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, menyampaikan kitab Allah, memberikan contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Adapun mereka-mereka yang menjauh dari kitab Allah, melakukan kemungkaran, menggunakan nama Habib, ketahuilah mereka adalah Habib Syaitan yang mesti dijauhi dan diingkari. Dan kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang sikap Allah terhadap putra Nuh walaupun ayahnya seorang nabi. Terhadap istri Nabi Allah Nuh. Terhadap istri Nabi Allah Lut. Dan bagaimana Nabi mengingatkan para keluarganya pada masa hidupnya. Agar keluarganya betul tidak bergantung pada nasab tapi beramal. Jangan sampai orang datang ke hadapanku dengan amal-amal mereka, kalian datang dengan nasabku mengatakan bahwa kami adalah apa? Keluarga Rasulullah SAW. Oleh karena itu betapa indahnya yang diucapkan Rasul. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Untuk menegaskan dan menegakkan keadilan, Rasulullah menjadikan putrinya sebagai contoh. Walaupun putrinya terkenal sebagai wanita mulia. Kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, aku tidak ragu-ragu potong tangannya. Wa hasya li Fatimah an ta'mal dzalik. Mustahil bagi Sayyidah Fatimah untuk melakukan tersebut. Tapi sebagai contoh, hukum berlaku lurus. Siapapun yang di hadapannya tidak pandang bulu sama sekali. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana hadis-hadis palsu beredar, kemudian kita lebih mengutamakan buku-buku hadis tersebut daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betul-betul syaitan telah berhasil untuk menyelewengkan kita jauh dari kebenaran, berpegang kepada apa yang meragukan. Padahal kitab Allah merupakan kitab yang Allah wajibkan atas kita semua, bahkan termasuk Rasul, untuk mengikuti dan petunjuknya. Oleh karena itu, untuk betul-betul tidak membuat kita terpedaya, tertipu, kita harus dapat membedakan antara ulama su sama ulama-ulama yang betul-betul mengemban amanat Allah. Begitu juga antara Habib yang betul-betul apa? Mengikuti jejak kakeknya Rasulullah SAW dan Habib yang mirip dengan Abu Lahab. Abu Lahab paman Rasulullah SAW, tapi Allah katakan tabbat yada abi lahabin. Begitu juga banyak Habib-Habib ini sama dengan Abu Lahab. Darah Rasul yang mengalir di tubuh mereka tidak menjadi jaminan dan pelindung mereka. Tidak ada kekebalan bagi mereka sama sekali. Oleh karena itu kalau dia mengaku Habib, keturunan Rasul, perbaiki akhlak kamu, luruskan hidup kamu, jadi contoh di tengah-tengah umat. Jangan kamu ingin dapat kemuliaan, tapi perbuatan kamu lebih buruk daripada perbuatan orang-orang lain. Kalau kamu mengaku sebagai Habib, seharusnya kamu merasa ini panggilan dan tanggung jawab. Sikap perbuatan kamu harus lebih baik daripada orang lain. Kalau tidak, apa bedanya antara keturunan Rasul dan orang lain? Ini merupakan hal-hal yang selalu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita betul-betul ingin agama Allah difahami secara benar, secara lurus dari sumber-sumbernya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, dan kita mencintai juga aulia-aulia Allah, orang-orang yang soleh. Bukan sembarangan kita menempatkan cinta kita pada orang-orang yang tidak benar. Nah, selama ini betul-betul kita umat Islam telah lupa kepada prinsip-prinsip Islam yang utama. Ustaz, kalau ada pengusaha dia mencampurkan antara hak dan yang batil, kadang dia nggak selalu yang batil saja, dia juga berbuat yang hak juga, itu bagaimana gitu? Penguasa ya. Penguasa. Kita taati kebenarannya, tolak kezalimannya. Oleh karena itu dengan tegas Allah memerintahkan kepada kita dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini seruan kepada semua orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dengan mengulangi kata ati'u atau kata kerjanya. Begitu menyangkut ulul amri,
Allah tidak mengulangi kata kerjanya karena ketaatan kita kepada mereka apabila mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selagi mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kita tidak wajib taat pada mereka. Oleh karena itu, khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepatu beliau diangkat. Ati'uni ma ata'tullaha fikum. Taati aku selagi aku taat pada Allah dalam urusan kalian. Hak mereka untuk ditaati apabila mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian selagi mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Saya ingin bertanya, bagaimana hak seorang ayah, ibu di hadapan anak-anaknya? Mana yang lebih besar? Hak orang tua, ayah, ibu, apakah hak penguasa? Hak ayah, ibu ini setelah hak Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah berdasarkan ilmu, kamu tidak boleh mentaati mereka. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan cara baik dalam kehidupan dunia, tapi mentaati mereka tidak secara buta. Oleh karena itu Allah tidak pernah gunakan kata wajib mentaati ayah ibu. Tidak. Tapi wajib berbuat baik terhadap mereka. Baik mereka beriman, tidak beriman. Adapun taat kepada mereka disesuaikan dengan ketaatan pada Allah. Jadi kalau kedua orang tua kita atau ibu kita memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat, tidak boleh ditaati. Tapi tetap kita bersikap hormat padanya. Begitu juga para pemimpin di atas. Kalau mereka salah diikutin, maka akan membuat pemimpin tersebut merasa dirinya bukan hanya penguasa, tapi maha kuasa. Merasa dirinya seperti Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi apa? Tegur, peringatkan mereka pada saat mereka melakukan kesalahan dan penyimpangan, dan taati mereka pada saat mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan benar. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa ketika mereka melakukan protes terhadap hal-hal yang tidak benar, itu menjadi hak mereka. Tapi kita ingatkan, hendaklah protes tetap berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak keluar dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi kalau kita melakukan protes dan melakukan kemungkaran, berarti sama saja kita ingin membersihkan sesuatu yang kotor dengan tangan kotor. Jadi hendaknya tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bakal yang bakal mencederai perjuangan kalian dan kemurniannya. Dan jangan mau ditunggangi. Jangan mau ditunggangi. Karena setiap demo pasti ada susupan-susupan orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam rangka untuk menodai kemurnian dari perjuangan kalian. Jadi menolak kezaliman yang dilakukan oleh para pemerintah wajib hukumnya. Tapi dengan cara yang ma'ruf dan benar. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang akan menodai kemurnian dari perjuangan mereka. Adapun hadis tadi yang menyebutkan wajib untuk taat kepada pemimpin yang jiwa-jiwa mereka bagikan syaitan, tubuh mereka bagikan manusia, wajib untuk dengar, patuh mengikuti perintah mereka. Ini tidak sesuai dengan kitab Allah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita. Kita yakin bahwa ini merupakan hadis yang dipalsukan. Karena kita lihat matanya harus mendapatkan perhatian utama, bukan sanadnya. Apalagi yang meriwayatkan cuma satu orang. Adapun versi riwayat yang lain tidak menyebutkan walaupun punggung kamu dicambuk atau harta kamu dirampas. Ini betul-betul merupakan aib yang memalukan bagi kita umat Islam untuk menjumpai hadis semacam ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Betul-betul amat memalukan. Wa nastaghfirullahal azim. Dan ini merupakan kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad SAW yang disebarkan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Wallahu a'lam. Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah mendapatkan keterangan yang jelas, gamblang, tegas ya, dari Ustaz Husain tadi ya, tentang bagaimana sikap kita terhadap ya, pemimpin, penguasa yang zalim. Itu jelas sekali di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga bagaimana menanggapi riwayat hadis tadi yang terdapat di Sahih Muslim, walaupun ini dianggap sanadnya sahih, tapi ternyata matannya bertentangan dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW, juga bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah merupakan apalagi tadi bukan saja matannya ya, juga dari perawinya juga ada cacat, ada tadlis di sana. Nah, ini merupakan kedustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berdusta atas nama seseorang aja itu adalah merupakan suatu perbuatan dosa. Seorang tidak mengatakan sesuatu, kita katakan, oh dia mengatakan ini dan itu. Itu adalah merupakan perbuatan dosa yang besar. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-kadhibu alayya laysa kakadzibin ala ahadin. Kata Rasulullah SAW, berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Atas nama siapapun. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, silakan dia siapkan tempatnya di neraka. Ini ya, riwayat hadis seperti ini ya, kalau kita juga ikut menyampaikannya, kita ikut berperan di dalam menyampaikan kedustaan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hal ini sudah gamblang tadi diterangkan menurut Al-Quranul Karim, ya, bagaimana sebagai Al-Quran ini sebagai tolak ukur kebenaran untuk kita bisa mengetahui apakah riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar atau tidak. Ya, tentunya Al-Quran ini sebagai tolak ukurnya. Ya. Dan bukan dengan Al-Quran saja, dengan riwayat-riwayat yang lain pun, ya, hal itu bertentangan. Nah, seperti tadi bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengizinkan atau bisa memerintahkan seorang diambil hartanya kemudian suruh diam, ya seperti itu, dipukul diam saja seperti itu, ya padahal ini sudah diceritakan tadi ketika Rasulullah SAW menjelang wafat pun, ya, 1 atau 2 hari sebelum beliau wafat, beliau sempatkan ya, dengan susah payah untuk mengumpulkan kaum muslimin dan berkhutbah di hadapan mereka. Seperti yang tadi sudah diceritakan bagaimana ya, Rasulullah SAW berpidato kepada kaum muslimin, barang siapa yang pernah aku zalimi, yang pernah ya, teraniaya, ada baik dalam hartanya ataupun dirinya, silahkan dia mengambil kisos dariku. Sahabat-sahabat semuanya terdiam. Mana mungkin Rasulullah SAW berbuat zalim. Tapi kemudian bangkit Ukashah ibn Mihsan, dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Dia bilang, saya mau ambil kisos dari kamu. Sahabat-sahabat mendengar ini marah semua. Apaan ini? Ya, Ukashah. Ya. Kok bicara seperti itu kepada Rasulullah SAW? Tapi rupanya dia punya tujuan lain, mencari kesempatan untuk bisa ya, mencium tubuhnya Rasulullah SAW. Hal ini pun pernah kejadian juga ketika perang Badar.
pada saat tadi Rasulullah SAW memang kalau memeriksa barisan, meluruskan barisannya. Ini pada waktu itu ada seorang sahabat rupanya agak maju dia, ya, dalam barisannya itu diluruskan oleh Rasulullah SAW dengan tongkatnya yang bernama Sawad ibn Ghaziyah. Ya. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Mughaziyah setelah diluruskan sama Rasulullah SAW, dia bilang, laqad auja'tani ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku. Ya. Ya. Fa'adhan li ana aqtassa minka. Ya. Ya. Izinkan aku untuk membalas kamu ya Rasulullah. Sahabat lain juga marah, kok seperti itu. Padahal sih enggak begitu keras kan, cuma diluruskan seperti itu, kena perutnya seperti itu. Tapi Rasulullah ketika sahabat marah, Rasulullah da'hu, biarkan dia. Ya, sama seperti tadi. Ya. Sawad ibn Ghaziyah mengatakan, engkau tadi memukul perutku waktu bajuku terbuka. Lalu Rasulullah SAW memberikan tongkat itu kepada Sawad untuk dia membalas kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan Sa'ad bin Ghaziyah meminta agar Rasulullah membuka bajunya. Seperti tadi waktu Rasulullah memukul, kebetulan baju saya tersingkap, katanya. Akhirnya Rasulullah pun membukakan bajunya. Pas dibukakan bajunya, Sa'ad ibn Ghaziyah menubruk tubuh Rasulullah SAW dan mencium perutnya Rasulullah SAW sambil menangis, ya Rasulullah, ya, inilah yang aku harapkan sebelum aku berperang. Aku ingin tubuhku ini bersentuhan dengan tubuhmu, agar supaya tubuhku ini tidak tersentuh dengan api neraka. Akhirnya setelah itu dia berperang dengan gigihnya dan terbunuh pada saat itu. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat tidak mau sedikit pun berbuat zalim kepada umatnya. Ya, bagaimana mungkin ada hadis tadi yang membiarkan dan bahkan mengizinkan seorang pemimpin berbuat zalim kepada rakyatnya, walaupun kalian dipukul punggung kalian, walaupun kalian diambil harta kalian, dirampas harta kalian, itu tetap taat. Ini adalah mustahil keluar dari Nabi kita Muhammad SAW, keluar dari mulutnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang tadi sudah dijelaskan sudah begitu jelas dan gamblang, dikiaskan dengan dilihat dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih lainnya. Hal ini bertentangan dan ini bukan dari Rasulullah SAW. Mustahil ini keluar dari Rasulullah SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anehnya hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Dengan tambahan tadi disahihkan. Padahal kalau kita lihat Hudzaifah ibn Yaman meriwayatkan hadis yang lain berkaitan dengan masa-masa fitnah dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Hudzaifah bertanya pada Rasulullah, kalau kita menjumpai keadaan tersebut, wahai Rasulullah, bagaimana sikap kami? Dia mengatakan talzam. Rasulullah mengatakan talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Kamu harus betul-betul bersatu, berkumpul bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam muslimin yang betul-betul membimbing, memberikan petunjuk. Dia jawab, fa'in lam yakun imamun dan jamaah muslimin, bagaimana kalau tidak ada imam sama sekali? Dijawab apa? Maka hendaklah kamu menjauhi mereka semua. Menjauh dari mereka walaupun kamu dengan menggigit akar dari pohon. Istilahnya menggambarkan menjauh walaupun tinggal di tengah-tengah pegunungan dan hutan. Jangan bergabung dengan mereka dalam perbuatan zalim. Itu ciri-ciri kebesaran dan keagungan Islam. Itu bukan hanya tidak berbuat kezaliman, tapi juga tidak sama sekali mendukung dan merestui kezaliman. Kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam muslimin yang membimbing dan mengarahkan, maka pada saat itu kita menjauhkan diri kita dari mereka. Tapi sayang, ahlul hadis ini
Mereka banyak fokus kepada sanad tapi lupa matan hadis. Padahal jelas-jelasan 5 syarat yang disebutkan untuk menentukan sahihnya hadis, 3 berkaitan dengan sanad, yang 2 itu berkaitan dengan matan. Itu ada musyudzud dan nakarah. Kalau matan hadis, isi hadis bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih dianggap syadz. Apalagi kalau isi matan hadis itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah menjadikan Quran sebagai kitab yang bersifat muhaimin. Wa muhaimin ala kulli kitab. Dia menjadi tolak ukur bagi kitab-kitab sebelumnya. Kalau isi kitab sebelumnya sesuai dengan Quran, maka itu dapat diterima kebenaran, kalau tidak ditolak. Apalagi hadis. Mana mungkin Nabi kita Muhammad SAW bertentangan dan berbeda dengan Al-Quran, dan beliau seorang Rasul yang amin. Dan kita tahu bahwasannya Mamtur Abu Salam ini, dia tinggal di Damaskus. Jangankan Hudzaifah yang meninggal, Hudzaifah ibn Yaman yang meninggal pada yang meninggal pada setelah wafatnya Utsman bin Affan dan tinggal di Irak, di Kufah. Kira-kira pada tahun 36. Sedangkan Thauban yang datang ke Syam tahun 59, sahabat Rasul Thauban, dia juga tidak berjumpa dengan Thauban padahal di Syam. Sama-sama di Syam. Dia tidak berjumpa dengan Thauban, apalagi berjumpa dengan Hudzaifah. Yang mengherankan, kenapa orang meriwayatkan sesuatu dari seseorang yang tidak dijumpai, masih diterima riwayatnya. Masih disahihkan. Kan aneh luar biasa. Nah, ahlul hadis dalam masalah ini, kalau mereka menjumpai satu hadis cocok dengan mereka, sejalan dengan kepentingan mereka, mereka sahihkan. Oleh karena itu, tidak kita jumpai kitab hadis manapun dari golongan manapun yang mencakup semua hadis sahih. Baik kutubus sittah atau kitab-kitab dari kalangan Syiah, Al-Kafi, Al-Kulaini, ya. Begitu juga Man la yahduruhul faqihus saduq, atau juga Tahdhib al-Athar Litusi, ya. Tidak ada satu pun sama sekali yang mencakup semua hadis-hadis yang sahih. Dalam kumpulan hadis-hadis ini terdapat yang sahih, terdapat juga yang palsu. Oleh karena itu, untuk kita menerima dan menyebarkannya harus dicocokkan dulu dengan Al-Quran. Kalau seandainya Ahlus Sunnah, Syiah bersama-sama bersepakat untuk menolak hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, pasti mereka bersatu. Tapi gara-gara fanatik atau fanatisme kepada kelompok golongan, mereka masing-masing mendewa-dewakan hadis yang yang berasal dari kelompok mereka, menolak hadis dari kelompok yang lain. Akhirnya syaitan berhasil menggiring mereka semua ke dalam api neraka jahanam. Oleh karena itu kita bercuci tangan dari fanatisme terhadap kelompok maupun golongan. Kita menghormati mereka-mereka yang mencintai kebenaran, membela kebenaran dari golongan manapun juga. Dan tidak ada jaminan kelompok golongan manapun yang bernaung di bawahnya pasti akan selamat. Yang selamat hanya mereka-mereka yang berserah diri pada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Begitu pula wasiat Ibrahim Yakub untuk anak-anak. Yang selamat hanya orang yang berserah diri pada Allah. Adapun yang terbuai dalam kefanatikan pada kelompok dan golongan, begitu mereka menjumpai Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bahwa mereka tidak akan diterima oleh Allah. Karena fanatisme ini yang menyebarkan kebencian, permusuhan, dan menyelewengkan mereka dari kebenaran demi membela kelompok. Maka sekian banyak dari kalangan Syiah karena membela kelompok, akhirnya mereka menerima kebohongan. Sekian banyak juga dari orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah karena membela kelompok dan fanatismenya keluar dari kebenaran. Nah, kita ingin Rasil dan para pendengarnya betul-betul semuanya mengutamakan Allah dan keridhaannya, berserah diri padanya, dan selalu mengutamakan kitab Allah, kemudian memilah dari riwayat yang sejalan dengan kitab Allah. Itulah yang kita terima sebagai sunnah Nabi kita, begitu pula yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun para tabi'in. Ini merupakan jalan yang paling aman. Dan insya Allah kita semua akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa atas penjelasan yang luar biasa ya mengenai apakah taat kepada penguasa apakah hanya harga mati seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, ternyata tidak. Oke, terima kasih pada atas perhatiannya. Saya Muhammad Krisna, Atep, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.